gunung yang sering ngalamin kejadian celem? Kita ada tayangannya. Ini dia. Celem. Langsung kita panggil. Ini dia, Aldi Laksmana. Dari semua yang pernah aku jalani, di sini Amerika yang main di hati. Itu kejadian serem. Kita mesti ngobrol deh. Kejadian Maaf, Ben, kejadian yang mungkin dialami sama kamu serem. Tapi lebih serem, yang ngomong narasi tuh lebih serem tadi tuh. Ini menjiwai. banyak. Dia berarti punya banyak banget cerita. Ada. Yang paling serem selama perjalanan kamu tuh apa aja? Aku Salah satunya deh, pendaki gunung itu kan? ya itu di Gunung apa? Lau. Itu perbatasan udah mau ke Jawa Timur, Madiun ya. Oh. Itu aku ngalamin yang didapetin sosok yang mungkin kena mental aku di situ, Kak. Bener-bener yang karena aku sosoknya itu kayak gondorwo. Tapi ini yang mukanya itu bulatnya bener-bener gede kayak nampan yang dimana ini putih dan matanya itu hitam semua. Mukanya total putih, matanya nih hitam, bener-bener yang putih. Itu ngikutin terus sepanjang aku jalan sampai 4 jam aku disasarin di trek. Nah, kamu kalau jalan gitu sendirian? Aku bawa tamu biasanya. Terus tamu kamu nggak ngeh? Apa kamu cerita nggak? Tamu aku udah ada yang tahu, 6-6-nya ini dan 3 orang ini nangis di trek. Karena aku 4 jam ini yang harusnya trek cuma 1 jam, tapi aku lalui 4 jam gak ketemu-temu trek sebenarnya. Sebelumnya kamu pernah lewat trek itu? Aku udah 4 kali lewatin situ. Iya kan? Kamu pernah ceritakan sebelumnya kamu. Aku lihat sendiri 6-6. Bener-bener yang diikutin sampai aku jadikan nandain di satu buah pelang ini yang aku bilang. Ini base camp ke bawah, pos 5 ke atas. Aku center kayak gini ke atas. Semuanya aku briefing lagi deh tuh di situ buat doa lagi kan ya. Di situ pas aku azan setelah 4 jam ini, itu kabutnya hilang dan trek sebenarnya ada. Pas Ini aku kejadian muter siang lagi. apa sore apa malam? Ini udah malam Kak. Malam. Malampir. Malambe. Malam. Celem. Tapi ketemu kejadian-kejadian gitu nggak kapok pergi naik gunung lagi? Enggak kapok, emang hobi juga sama kerjanya kayak gitu sih. Iya kan? Makanya aku ngertiin banget kalau kamu lagi naik. Apa? Apa? Punten. Biasanya tuh kamu ngapain tuh kalau udah tahu ada kejadian mistis gitu? Aku azan tadi itu kabutnya hilang dan trek yang tadinya itu jurang sebelah sini Gunung Katana itu berubah drastis. Sampai aku pangling, pas aku lewat situ lagi kan aku habis ngiket coki-coki di situ kan di satu batang pohon. Pas aku lihat, aku kenalin kan di situ. Ini di sini lagi. Ya udahlah nih, aku lakuin sekali lagi, coba sekali lagi ya. Kita banyakin zikir aja, nggak usah pikir macam-macam. Nangisnya di kebelakangin dulu saya bilang. Karena saya di situ juga udah capek sebagai navigator ya, yang ngebuka jalan. Yang bener-bener mandu sendirian di situ. Nah akhirnya setelah saya azan di situ, anak-anak juga udah pada zikir, semuanya lah pada salawatan. Itu dikasih trek aslinya kebuka, langsung. Itu hawanya gimana ya? Di gunung itu kan notabene-nya yang lebih harusnya dingin dong. Buka gitu, itu jadi panas. Ini panas bener-bener, malam, apalagi malam kan. Nah tapi pas aku habis ngelewati itu, kabutnya hilang pas aku setelah azan, itu hawa gunungnya baru berasa. Beda sama yang tadi aku 4 jam cuma muter-muter. Tapi kalau yang orang kuncen-kuncen setempat itu memang ada nggak makhluk itu yang menjadi legenda? Itu ada, nah jadi aku tarik ulur ke belakang sedikit ya. Gunung Lau itu kan konon katanya Prabu Brawijaya V di mana itu moksa. Kaget gue. Terus? Ya, Prabu Brawijaya V itu. Anak kecil nangis kan gara-gara lu pada. Ayo Prabu gimana? Ayo. Lu pada keluar deh sono. Yuk Prabu gimana Prabu? Prabu Brawijaya itu menghilangkan diri dengan cara moksa ya. Yang dimana dia itu pengen abadi
yang adanya di puncak Gunung Lau. Dan di Gunung Lau ini cukup banyak petilasan ya. Untuk orang-orang ziarah yang beragama Hindu-Buddha ya. Aduh, oke. Kayak gitu. Dan terus ada salah satu tragedi yang dimana 105 santri ini meninggal semua di atas gunung itu. Itu kejadian di tahun 19 berapa gitu aku lupa. Dan anehnya yang aku rasain, setiap aku balik ke gunung ini terus, gangguannya sosoknya yang sama-sama terus. Nah kamu juga gulak-balik terus ke sono. Kan dia kan ini. Ya kan kerjaannya. Udah nggak bisa dirubah gitu treknya. Karena favorit pendaki treknya di situ yang Itu soalnya view-nya juga bagus gitu. Di situ ada view yang namanya bulak peperangan segala macam yang benar-benar gimana itu? savana luas aja gitu Kak. Jadi- Kalau Pemandangan kamu yang nggak kita percaya, jalan. kamu ikut dia. Coba Ya. sekali daki gunung. Naik Puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ini. Tapi gue pernah ya, gue pernah naik gunung nih. Serius ngapa Wendy? Enggak, gue serius nih. Gue naik gunung nih. Iya. Naik gunung, gue pernah ngeliat ini Kak. Waktu gue naik, sosok anak kecil kayak rambutnya panjang gitu. Tapi dia nunduk gitu. Aku nggak berani negor kan. Tapi maksudnya ya udah aku baca-baca aja gitu. Terus aku liatin. Aku tanya ke orang, Pak, ini gunung apa ya? Kok ada anak kecil gitu terus nunduk gitu? Gunung Agung lagi baca nih. Ya Gunung Agung lagi baca buku. Maaf ya Wendy ya, gue potong tadi ya Wendy ya, gue maaf ya. Masalahnya nih otak gue udah horor nih, lu ngerti nggak? Ya? Iya. Mama emang udah gak percaya, dia cerita. Dia kata, Iya, "Nggak nggak bener gua kok, gue mau gue diemin, nggak, gua biarin pikir aja." ada, Wendy. Iya, biarin. Belum dia. Jadi kalau sosok yang datang itu selalu lewat suara gitu. Aku lebih seringnya suara disambut dengan gending jauh dulu gamelan. Oh, aku punya tayangannya, ini dia. Ya sebenarnya wajar-wajar aja ya. Dunia ini kan khususnya Indonesia tuh udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Betul. Banyak cerita-cerita yang pernah terjadi di alam ini. Makanya kalau orang Jawa itu ada namanya kulonuwon, permisi. Betul. Lu nggak bisa seenak-enak jidat lo aja, lo mau ngapain, lo mau ngacak-ngacak. Lu ngerti nggak? Jangan diem aja kalau gua ngomong. Apa urusannya? Kalau bahasa Kadang ulang Jawanya manusia apa, Mas? juga, kadang suka ngacak-ngacak Kalau alam. bahasa Jawanya gimana tuh? Lah, nek kita melaku nang gunung ono ya harus kulonuwon. Nek kulonuwon ya ndak iso. Lo ono sih di bateni be wong alam kono. Ya kan kamu ada doa dulu dong. Ada. Permisi. Itu kan bukan wilayah kamu. Izin aku bagusnya selalu izin, doa sama briefing lagi ya. Tapi kadang kan tamunya kita ini juga kadang ada yang ngeyel Kak. Karena kan kita Ada nggak- aja ya. kita nggak semua kenal orang itu, random. Dari Jawa aku Bengal tahu. emang tuh orang udah dikasih. Lu kasih tahu kan ke dia. Kita bilangin kadang kan emang orang sendiri kan peka gitu kita juga- Iya. gimana Gua jadinya gedek ya? banget kalau mau orang kayak begitu. Ih, bener-bener deh. Ini paling heeh. Ada aja kalau di film-film kan ada aja yang begitu. Mana? Lu keluarnya berisik deh. Orang lagi cerita lu yang berisik. Kain. Iya, orang lagi Jadi aja. cerita. Serem, lu kayak so iya lo nyaut-nyaut. Jadi ciri-cirinya apa sih kalau kayak gitu tuh? Ciri-ciri apanya nih? Kalau ada suara-suara gitu tuh? Mungkin itu kan yang pertama kalau positifnya itu mungkin orang di desa lereng tersebut lagi main itu ya. Cuman kan Iya. aku beberapa kali ini dapetin yang dengar suara itu udah jam 9 malam, jam 10 malam, terus kayak hembusan anginnya itu kayak nabrak begitu itu beda. Langsung bulu kuduk itu kadang naik, kadang ada teman yang lagi ngobrol tiba-tiba cabut masuk ke tenda tanpa dia mau ngomong pas Mas, tapi sebelumnya kalau misalnya dengar suara gitu ada nggak? Yang tiba-tiba dia minta, enggak maunya saya mau turun sekarang anterin saya pulang. Ada yang benar-benar takut sering gitu nggak? nggak? Yang takut gitu yuk. Ya, sering saya ngalamin kayak gitu. Terus Saya- anterin turun. Aku harus lihat dulu ya kondisi tim gimana. Misalkan aku kan bawa tamu ini 3, guide-nya aku sendiri. Nggak mungkin aku buat turun sendirian, 2 tamu ini gimana? Ya Allah. Jadi aku harus ngontek ranger dulu. Yang Kalau kayak pihak gitu kita bawah. bisa bawa handphone nggak sih? Ranger, Nyala nggak? apa ranger item yang kamu kontak? Nggak bisa. Gunung itu sinyal hilangnya loh semua. Oh di gunung sinyal juga hilang sayang. Iya nggak bisa telepon. Paling kita itu komunikasi sama orang base camp itu dari HT. Terus kamu mau berangkat lagi ke gunung apa ini? Aku Caranya? dekat-dekat ini mungkin mau ke Jawa Timur, ke Argopuro. Hati-hati ya. Mau ikut Kak? Ya. Bawa deh, bawa deh. Ah? Bawa. Susah. Saya ongkosin. Susah. Jangan ngeremehin lo kalau. Apa kata dia? Apa kata
Iya nggak nyampe Coba lo. dulu yuk bang, ayo kita ke gunung. Kemana? Ayo. Gunung mana? Ayo temenin. Gunung Sari. Ambil, Bogel. Ayo. Ayo kita ke gunung. Jangan kemana-mana. Tetap di Brownies, obrolan manis. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi, gratis di lapangan Sunburst BSD. 2 hari lagi Trans TV Festival. Yeay. Hadir lagi Sabtu 4 Oktober 2025. Kita itu mulai dari benar-benar pagi guys. Jadi kita bakalan melakukan syutingan semua program televisi yang ada di Trans TV. Banyak banget penampilan menarik. Ada Ari Lasso, ada Inul Daratista, ada Yura Yunita. Dan yang pastinya Brownies bakal syuting di sana jam 12 siang. Jadi Yes. mau ketemu sama kita, langsung saja datang ke Trans TV Festival. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Brownies, obrolan manis. Yeay.